Uniknya public speaking itu, Kamar lo, itu adalah kita tuh bebas menjadi siapapun. Oke. Dalam arti kata, style saya itu emang ya anjrit banget dah gitu. Ya nggak Oke. apa, nggak salah juga. Sebab yang paling penting dalam public speaking adalah tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Oh, Nah ini yang selama ini mungkin banyak orang takut nih. Aduh, aku salah loh tampil ngomong kayak gitu. Aduh, Berarti- tadi aku salah loh. berarti hampir seperti agama ya? Waduh. Beloknya tajam ya kan? Iya, iya, hampir mirip-mirip lah. Tikungan tajam ya. Iya, tajam banget. Baru masuk loh ini. Baru masuk. Udah setajam itu. Gimana nih ya? Baru perkenalan. Udah tajam aja. Maklum Jadi lah gini, di maksud saya depannya gimana? soalnya ada haji itu yang jelas. Oh iya betul. Dua kata lucu ya digabungin ya. Haji sama anjrit digabungin itu dua kata lucu loh. Ya. Oke. Sebenarnya gini ya. Apa yang saya maksudkan bahwa tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dalam public speaking. Banyak banget orang yang udah takut salah duluan. Padahal saat kita tampil public speaking supaya kita bisa tampil maksimal, ingat bahwa public speaking itu nggak ada yang kata benar atau salah. Yang ada itu menarik atau membosankan. I see, menarik, membosankan. Oke. Iya, jadi kalau kita tampilnya itu kaku, pasti membosankan buat orang. Meskipun kita bawakan topik yang sangat serius nih, dokter misalkan tampil ya, dokter, tapi dia pakai bahasanya tuh kedokteran. Istilah yang digunakan kedokteran. Gaya ngomongnya dia tuh kayak lagi ngajar di kampus untuk dokter dan dia profesor misalkan. Maka cara dia ngajar seperti ini. Ya, seperti kita tahu bahwa saat ini. Nah, itu tentu bukan salah, nggak salah. Tapi pertanyaannya adalah itu menarik nggak buat audiens? Nah, Atau itu membosankan? Itu yang pertama. Oke. Ya. Nah, ada yang kedua, selain menarik dan membosankan, public speaking itu juga bicara pas dan tidak pas. betul. Ya, kalau misalkan Dokter Rama, misalkan contoh Dokter Rama tuh kocak coach, oke. Kocak itu pada waktu di TikTok di sini mungkin pas. Nah, tapi saat beliau ditunjuk untuk berbicara di forum yang lain, itu jadi nggak pas. Kebayang ya? Tapi dokter Rama Jadi di itu harus mana-mana digabungkan. kocak sih. Mau di mana-mana Oh iya, kocak. boleh. Tapi yang forum ilmiah banget, yang forum yang serius, saya sangat yakin beliau nggak mungkin akan tampil kocak di sana. Tapi kalau yang sangat-sangat serius. Tapi coach, kalau Ya, boleh ya. saya bertanya, kenapa penyampaian atau sebuah pembicaraan itu di setiap momen itu memang harus beda-beda, itu tuh kenapa gitu? Oke, tujuan paling utamanya, saya pikir Kang Abu juga udah tahu ya. Apa tujuannya? Tergantung siapa audiens kita. Oke. Audiens kita siapa, latar belakang mereka tuh seperti apa, seragam atau terlalu, aduh semuanya tuh campur aduk kayak di TikTok ini. Oke. Nah kalau kita di TikTok nih, ini kan latar belakang agama, pendidikan, suku, ras, latar belakang, umur, itu beda banget. Maka kalau kita tahu ini latar belakangnya terlalu berbeda, saya nggak boleh ngomong terlalu spesifik. Benar. Gayanya kita, caranya kita ngomong ya harus terbuka dan bisa dipahami semua orang. Karena tujuannya adalah dipahami oleh semua orang. Nih, Oke. Itu kuncinya. Oke, kalau buat ibu-ibu Facebook harus gimana nih Pak Haji Anjrit nih ngomong ini? Nah, itu jago tuh kayaknya ya, Pak Haji. Oke. Kenapa penakluknya ini ya, ibu-ibu Facebook ya? Penakluk. Nah, Tapi sebetulnya ya kalau yang saya pelajari, saya tidak belajar public speaking. Wah, saya jauh-jauh banget dari yang gitu-gitu. Satu public speaking lah, apa yang gitu-gitu saya nggak mempelajari. Bukan nggak mempelajari karena memang saya tidak tertarik juga gitu ya untuk hal tersebut. Karena saya lebih tertarik langsung ke uang lah ya kalau saya coach ya. Nah tapi saya bisa masuk ke ranah misalkan sekarang ke area Facebook atau ke area ibu-ibu di mana itu bisa dilihat dari ketika kita kan hadir di sebuah aplikasi, cara mereka komen, cara mereka apa. Nah jadi bahasanya seperti ini, candaannya seperti ini. Saya bisa masuk ke situ gitu. Iya. Nah, paling mempelajarinya tuh dari situ si public speakingnya tuh, gitu. Tidak belajar ke siapa, kan yang penting tadi nyampe kan. Yang penting Betul. nyampe kan. Betul. Dan itu nggak salah juga. Banyak orang yang memulai belajar public speakingnya dengan cara melihat orang lain, meniru orang lain, karena meniru itu kan yang paling gampang. Oke. Entah itu benar atau salah kan urusan belakangan katanya ya. Tepat apa enggak kan belakangan, tapi dia tiru dulu. Nah, dalam perkembangannya setelah dia tiru, dia praktekkan, itu pas atau enggak, itu akan ketahuan nanti. Betul. Kok kamu ngomongnya kayak gitu?
Nah, Ini kan forumnya begini. Nah, akhirnya dia mulai sadar untuk berubah. berubah ya. Jadi bukan berarti nggak boleh ya, Kang Anjrit ya, untuk kita cuman langsung praktek melihat dan menyesuaikan. Karena intinya itu adalah menyesuaikan dengan audiens kita. Oke. Berarti kan ya lihat mereka komen, mereka ngomennya apa, bercandaannya gimana. Saya bawa bercandaan itu dalam sesinya saya. Boleh banget, boleh banget. Dan itu yang harus dilakukan seorang public speaker justru. Oke. Ini pertanyaan mayoritas tuh gini, Coach. Gimana caranya menghilangkan ketakutan berbicara di depan banyak orang? Nah, ini pertanyaan yang sangat banyak masuk nih, silakan. Ini Oke, sebenarnya Kang Abu, kenapa? Siap. Pengalaman yang AA sampaikan tadi. Gimana Pak Haji? Kan saya tuh pernah ditunjuk, saya tuh cari kerja awalnya tuh. Bos, cari kerja dong. Ada nih sebulan 25 juta katanya. Oh, saya mau banget dong 25 juta gitu kan. Saya jadi udah gitu, padahal kan saya tuh orangnya tuh gak tahu malu kan kalau saya kan. Serius, Coach Busurnya tuh orangnya tuh gak tahu malu. Karena ya orang mau bicara tentang saya apapun, saya sudah kebal lah kalau saya gitu ya. Nah, saya dulu pernah cari kerja. Kalau saya mah kerjaan apapun iya aja ya diambil. Nah, satu pekerjaan per bulan 25 juta, oke saya tarik. Ternyata saya disimpan di satu pemerintahan, di mana satu pemerintahan ini mau mengundang 54 menteri di seluruh dunia. Jadi saya sebagai utusan Indonesia yang harus menyampaikan planning nanti kedatangan mereka ke kita. Saya mau mati, Coach. untung masih hidup ya sekarang ya. Terus gimana tuh? Gimana mengatasinya akhirnya? Saya mengatasinya. Apa itu? Saya mengatasinya ya untung karena kan saya pandai ini loh, orangnya tuh pandai. Jadi mau ada perkumpulan baru atau bagaimana saya tuh Cepat adaptasi. Pandai kenalan gitu sama orang tuh. Ya ujung-ujungnya dibantuin gitu. Malahan saya yang jadi di belakang gitu. Karena kan Jadi harus meminta menyampaikan. orang lain yang tampil ya. Kan kita Indonesia sebagai wadah otomatis IO-nya segala macam. Ini saya juru bicara untuk menyampaikan sistem ini, datangnya 54 menteri dan 54 negara ke Indonesia pakai bahasa Inggris, kan saya pusing. Mati saya waktu itu, Coach. Iya. Nyambung gimana caranya ya ayah kita. Gimana caranya nyambung dan yang paling penting adalah berani untuk bicara di depan umum. Itu aja dulu, Coach. Oke, iya. Kang Abu sebenarnya udah tahu jawabannya karena waktu itu sempat hadir ya, kita diskusi di grup saya waktu itu ya. Yang pertama teman-teman, untuk kita bisa nggak takut untuk tampil public speaking, itu tadi sebenarnya mentalnya udah saya bagikan, yaitu apa? Nggak usah takut salah, karena public speaking itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu yang pertama. Yang ada itu menarik atau membosankan. Itu yang pertama. Yang kedua, pas atau tidak pas. Jadi kita sesuaikan aja di sana. Terus yang kedua adalah nggak apa-apa kok salah. Nah ini ya prinsip bahwa nggak apa-apa kok salah-salah. Kadang-kadang ada belibet dikit, kadang-kadang ada salah ucap sedikit, ya nggak masalah. Jangan dipikirkan terlalu lama karena kita manusia kan. Manusia itu manusiawi untuk salah. Yang penting apa sih? Yang penting kita tahu nih, oh saya salah ucap nih. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa recover, saya bisa bangkit dari sana, saya bisa nutupin kesalahan saya tanpa terlihat kalau saya salah. Oke. Ya, kita jadi bisa koreksi dan kita bisa move on. Nah, itu yang penting. Jadi nggak apa-apa salah sebenarnya. Nah, kenapa saya katakan nggak apa-apa salah? Karena banyak banget orang-orang yang takut salah selama ini, maka begitu dia mau tampil, ketakutannya tuh lebih besar dibandingkan apa yang mau dia sampaikan. Jadi pikirannya dia tuh fokus tadi ya, fokusnya itu bukan ke saya mau menyampaikan hal yang bermanfaat ke audiens, fokusnya adalah, aduh, nanti kalau aku tampilnya jelek gimana? Nanti kalau ada audiens yang nggak senang sama aku gimana? Nah, Nanti kalau bosku tuh lagi liatin nih, betul. ntar kalau nilaiku jelek nih, dinilai jelek, aku nggak naik pangkat ini. Nah, itu hal-hal yang menghambat kita untuk public speaking sebenarnya. Kebayang ya? Nah, misalkan contoh tadi ada ditulis nih, takut membosankan, Coach. Saat kita takut membosankan, fokus kita kemana?
Fokus kita bukan lagi ketakutan. iya. Betul, fokus kita bukan lagi membuat interaksi sama audiens, membuat kita tuh bisa kayak ngobrol sama audiens, sharing pengalaman. Ini satu hal yang saya selalu sharing ya teman-teman ya, ke Kang Abu dan Kang Ajit dan juga Kohen ya. Salam kenal Kohen. Itu adalah kita kalau tampil public speaking, kita itu jangan dalam posisi saya tuh ngajar. Karena kalau kita ngajar, nah kita menganggap diri kita tuh jauh lebih pintar dari yang lain dan itu bahaya. Keren. Ya, tampil aja kita sharing pengalaman. Saya selalu ngomong, kita loh sharing pengalaman kita. Contoh ya, saya tampil hari ini, saya nggak ngajar loh teman-teman. Saya bercerita pengalaman saya lebih dari 23 tahun dalam berbagi tentang cara public speaking, cara presentasi, bagaimana bisa tampil jadi MC depan ribuan orang, ya tampil untuk aneka macam forum, di TV, dan lain-lain. Itu bukan karena saya ngajar, enggak, saya sharing. Nah, namanya sharing pengalaman, ini yang paling penting dan menarik menurut saya. Pengalaman itu, sekali lagi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Pengalaman itu cuman berbeda. Keren. Ya, Nah, betul enak nggak tuh? banget ya, Coach Busur kalau bicara tuh enak. Iya, ini kayak nggak public speaking, kita kayak denger ceramah ya, enak ya. Adem Kalau gitu ceramah gagal dong aku. Coach Busur ngomong-ngomong, Coach Busur Cindo ya. Iya, betul. Betul, kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat. Cindo. Oke, wah kalau Betul, gitu betul. segaris keturunan sama Kohen. Kohen mungkin ada pertanyaan buat Coach Busur, silakan. Oke, Coach, salam kenal Coach. Selalu kenal. Saya mungkin mau tanya gini, kira-kira tips paling pemula nih buat pemula nih, karena kan gini Coach. Ketakutan yang tadi Coach bilang itu kan melimitasi diri nih sebenarnya nih ya. Ada sebuah potensi itu yang lebih besar yang sebenarnya butuh kita explore gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita udah mikir duluan nih, takut nanti dibilang jelek, takut Ya. dibilang salah. Tips pemulanya ada nggak Coach buat teman-teman? Mungkin saya juga bisa belajar, mungkin yang teman-teman audiens juga bisa belajar. Paling gampang yang bisa dipraktekkan dan dilatih dalam keseharian apa? Thank you. Oke, bagaimana cara berlatih secara teknisnya berarti ya? Oke, ya intinya sebenarnya public speaking itu kalau kita bicara yang paling dasar itu cuma 3 sebenarnya. Yang pertama itu verbal atau kalimat atau kata-kata yang kita gunakan. Oke. Karena kata-kata saya sangat yakin Anda tahu, kita semua tahu itu bisa mempengaruhi orang lain. Ya, intinya sama, disampaikan dengan kata-kata yang berbeda, itu jadi perang dunia pasti. Jadi kata-kata kita pilih. Dan usahakan cari selalu kata-kata tuh yang menyemangati, yang positif saat kita tampil public speaking. Karena kita bisa menggunakan kalimat kita untuk menjatuhkan orang atau untuk mengangkat kehidupan orang. Nah, saya sangat yakin nih yang dalam ruangan ini sekarang, termasuk yang lagi tampil di layar saat ini, ya itu pasti ingin mengangkat kehidupan orang lain. Karena kalau enggak, acaranya nggak mungkin seperti ini. Ya, sesi roomnya nggak mungkin ini roomnya. Jadi kita yang pertama adalah usahakan untuk verbal kita gampang dipahami audiens kita, pilih kalimat tuh yang muda-muda aja, nggak usah yang kelihatan cerdas, kelihatan pinter, kelihatan berkelas. Itu nomor 1. Ya, jadi jangan sampai teman-teman punya fokus yang salah bahwa, aduh, aku nggak bisa public speaking. Loh, kenapa nggak mulai? Kosakataku masih sedikit. Nah, sering banget ya nih orang ngomong kayak gini. Benar. Benar. Iya kan, akhirnya dia nggak mulai-mulai. Iya, padahal kita tampil public speaking tadi tujuannya adalah apa? Tujuannya orang paham. Ngapain kosakata tinggi-tinggi? Benar. Ngapain pakai istilah yang terlalu keren, yang belum tentu orang paham? Cuman supaya kita terdengar, wow, he is so smart. Ya. Oke. He is a smart person. Wah, dia tuh pinter banget. Dia nih orangnya pinter. Buat apa kita terdengar pinter, tapi audiens kita Nggak ngerti. nggak berubah hidupnya? Iya, gitu. Itu secara verbal ya, teman-teman. Ini ya. berarti yang Kohen. saya lakukan setiap hari tanpa belajar ya. Betul. Saya kan Sudah oke. menyampaikan apa adanya aja yang ada dalam mulut saya. Iya. Nah, menyampaikan apa yang ada dalam mulut kita itu boleh, guys, boleh. Tetapi ingat, ada forum-forum tertentu di mana kadang-kadang itu nggak pas. Benar, Ya, benar. jadi harus disesuaikan. Kalau room kita sendiri, ya siapa suruh masuk room saya kan gitu. Oh, Ya. benar, benar. Resiko tanggung sendiri. Itu beda ya. Nah, itu yang verbal. Ya, yang kedua adalah vokalnya kita, cara kita menyampaikan. Nada suaranya kita. Jadi kita mainkan
kita tarik naik, tarik turun volumenya, kadang-kadang kita besarkan volume, kadang-kadang kita bisik-bisik ngomongnya. Nah itu udah public speaking tuh. Oke. Jadi nggak bisa datar terus, gitu. Kecepatan kita bicara. Ekspresi juga. Ya, ekspresi itu yang ketiga. Ya, ekspresi itu yang ketiga, yaitu visual. Saya kan selalu Visualnya kan berdoa gitu kan. Kan saya selalu berdoa. Betul. Tapi saat berdoanya begini ya. Nah itu jadi orang nggak percaya kita lagi doa, betul nggak? Enggak. Ini yang namanya visual ya. Visual kita harus sesuai dengan apa yang saat kita lagi tampilkan. Contoh, oke teman-teman semuanya, mari kita berdoa supaya negara kita bisa semakin maju setelah ini. Tapi kalau tampang kita kayak gini doanya, orang nggak percaya kita serius mendoakan untuk Indonesia, misalkan. Ya, maka kita harus fokus saat kita mengajak berdoa yang benar-benar serius. Maka doa kita adalah ini. Nah, kecuali tadi memang ekspresinya untuk bercanda, beda banget. Kalau kita lagi bercanda, Iya, saya ekspresi doa seperti itu, terus doanya saya pakai bahasa Mandarin. oh ya, bukankah Tuhan tahu semua bahasa? Boleh dong ya, boleh. Itu ya teman-teman ya. Jadi 3 hal itu yang paling penting, dan untuk dilatih 3 hal itu Kohen. Yang paling berdasar. Ya, sisanya itu teknis yang tidak terlalu penting tapi bisa meningkatkan, jadi kita tampak lebih ahli daripada kelihatannya. Oke. Keren. Oh ya teman-teman, Coach Busur juga bikin Dilatih ya, kelas. Coach ya. Gimana kok? Sorry. Yang penting dilatih ya, Coach ya. Dilatih ya. Betul. Latihan itu penting ya guys, tapi latihan tanpa tahu teori, tanpa ada yang bimbing, jadinya salah. Ayo, benar nggak? Oh, benar. Coba kalau kita latihan, misalkan dulu nih, saya tuh waktu SMA pernah beli buku tentang bagaimana cara melatih metafisika. Siapa yang pernah baca bukunya yang warna hitam itu? Ya, karena zaman dulu banget tahun 95, 96 itu ngetren tuh di kalangan anak SMA belajar metafisik. Saya nggak tahu kenapa. Dilatih bagaimana apa sih namanya, kalau Anda mungkin lebih menguasai ya. Titik powernya itu ada di mana, pusatkan pernapasan ke arah mana dan lain-lain. Lah kalau kita itu loh, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngelatih, nyoba-nyoba sendiri, malah bahaya nggak? Waduh, bahaya banget justru. Jadi latihan boleh nggak? Boleh. Tapi pastikan dulu yang pertama teorinya udah benar. Ya, teorinya udah benar. Karena contoh ya, saya sering bilang, boleh nggak saya belajar public speaking dengan niru orang lain? Oh boleh. Tapi coba kalau Anda lihat satu orang yang Anda kagumi, misalkan Vicky Prasetyo, ini boleh sebut nama nggak di sini? Boleh. Misalkan Anda kagum sama Vicky Prasetyo, terus kemudian ngeliat dia, wih dia kalau ngomong lancar banget loh, kayaknya pede banget, aku mau niru dia. Betul. Terus akhirnya Anda niru gayanya dia ngomong, yang nggak karuan itu sebenarnya, tampak benar tapi nggak benar, ya, tampak iya tapi ngaco. Terus Anda tiru caranya, Anda tampil public speaking supaya Anda kelihatan benar. Malah diketawain sama orang. Kenapa? Karena salah latihan, salah belajar. Nah, jadi panutan kita siapa yang mau kita tiru untuk pelajari, cara kita latihannya itu juga menentukan, selain yang penting latihan. Itu Kohen ya. Oke, keren. Ya, thank you. Anyway, Coach Busur juga punya kelas Yes. gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa follow, bisa cek kalau mau belajar public speaking. Cuman pertanyaannya gini, kalau ikut kelas yang diajarin apa aja sih, Coach? Ya, Oke, saya punya beberapa kelas saat ini ya, teman-teman ya. Saya Kang Abu, thank you pertanyaannya. Saya punya beberapa kelas saat ini yang online sistemnya. Jadi Anda nonton video, setelah itu masuk grup WA 2 arah, terkoneksi dengan saya secara pribadi, kemudian juga Zoom 1 bulan 1 kali untuk review, konsultasi, untuk praktek. Ya, itu dilakukan terus-menerus seumur hidup saya bimbingannya. Oke. Nah, kecuali jadi panjang ya video. Nah, kecuali videonya itu hanya untuk 1 tahun karena di sistem. Tapi untuk supportnya itu seumur hidup. Nah, kelas saya ada beberapa, Kang. Iya, kelas yang pertama itu ada yang namanya Mastering Powerful Presentation Skill. Jadi gimana caranya kita bisa tampil membawakan presentasi offline yang bagus, yang baik, yang powerful. Kelas yang kedua itu ada yang namanya Small Talk for Successful Life. Jadi gimana caranya kita ngobrol nih biar bisa sama seperti Kang Anjrit yang masuk kemana-mana nyantai aja. Orang tuh bisa tergerak, bisa suka, bisa percaya sama kita dalam waktu singkat. Dan kita bisa
di kelas tersebut ada video bonus Kang Abu. Saya nggak tahu Kang Abu karena masing-masing agama pasti ada ya teknik untuk memulihkan luka hati. Betul nggak? Ada teknik untuk memulihkan luka hati. Nah, Betul. sayangnya nggak semua orang berhasil memulihkan luka hatinya. Nah, di kelas small talk itu ada teknik yang saya sharingkan, kumpulan dari aneka macam teknik yang saya lakukan dan saya praktekkan, dan saya tularkan ke alumni saya, dan alhamdulillah, puji Tuhan, ternyata bisa membantu mereka. Jadi, teknik memulihkan luka hati dan membangun kepercayaan kapanpun, dimanapun. Karena orang kalau nggak pede, masih terluka hatinya, mau ngobrol sama orang, pasti nggak bisa nyambung. Betul nggak? Bener banget. Bener. Iya kan? Berarti ada Contoh nih. sentuhan ke ranah-ranah itu juga gitu ya coach ya, balik pasti. Iya, itu balik. kelasnya berbeda, betul. Oke, Kelasnya oke. berbeda, betul. Lanjut. Contoh misalkan saya sebel sama Kang Abu nih, misalkan ya, karena Kang Abu pernah ngomong sesuatu tentang saya. Nah, maka kalau saya masih nyimpan kekesalan itu, sebelnya itu, nggak sukanya sama Kang Abu seperti itu, setiap saya ketemu, saya ngobrol, bisa nggak saya ngobrol dengan lepas? Oh, nggak mungkin, ada Nggak batasan mungkin. pasti. Betul, kalau orang lain bilang, bisa kok saya bisa begitu, bohong pasti orangnya, nggak mungkin bisa. Karena ada sesuatu yang seakan-akan menghambat kita. Nah, ini harus kita bisa pulihkan dulu hatinya kita. Nah, ada tekniknya nanti di sana. Terus kemudian ada kelas online yang ketiga, Kang. Selain mastering powerful presentation skill, selain small talk untuk kita ngobrol, ada kelas yang ketiga namanya public speaking untuk afiliator saat ini. Nah, untuk afiliator Iya, yang jual-jualan, misalnya live di TikTok gitu. Yes, Untuk betul. Live di kreator ya, TikTok berarti untuk ya? bikin konten. Betul, bikin konten. Karena saya kan tertarik waktu jadi afiliator sekitar 5 bulanan yang lalu. Saya ambil segala macam kelas kan dari para afiliator, daripada guru-guru konten-konten yang lain-lain. Nah, saya masuk ke sana, saya ikut, saya bayar, terus kemudian saya liatin dinamika dalam grup itu, apa sih yang diomongin. Ternyata banyak banget mereka-mereka yang sudah ngambil kelas-kelas yang lain, keluhannya sama. Apa keluhannya? Nggak berani bikin video, nggak bisa public speaking-nya, masih takut untuk tampil muka saat lagi tampil bikin konten, dan macem-macem. Akhirnya saya melihat, wah ini pangsa pasar nih, kalau kata Kang Abu kemarin, ladang duit ini. Ya kan, ini bisa dijadikan duit nih. Akhirnya saya bikin satu solusi untuk kendala teman-teman yang nggak berani konten, yaitu public speaking untuk afiliator. Oke. Thank you. Wah, Gitu, Kang, Kak. ini kayaknya kita bisa kolaborasi, Kang Anjrit. Ini menarik loh. Di saya kan ada Boleh. 200 member juga nih yang ikut. Bukan 200 juta. Enggak, 200 orang. Oh, udah salah. Kira 200 juta. Iya, memang 200 juta kan, dikali satu orang 1 juta itu. Nah, Oh, gitu ya? penghasilannya 200 juta, orangnya 200. Walah. Ya. Nah. Orangnya Iya, ada iya, 200 iya, iya. orang nih yang daftar ke saya ke Anjrit Class, karena kan saya juga buka yang namanya affiliate TikTok Shop. Nah, di ini nih affiliate dan TikTok Shop ini benar kata Coach Busur, itu intinya kita mau jualan di TikTok, kita mau jadi affiliate, mau jadi live stream, ataupun mau jadi apapun di sosial media, itu intinya ada pada video, ya ada pada public speaking, ada pada kita tampil ini. Makanya pas banget kalau misalkan ini yang 200 saya masukkan ke Coach Busur gitu. Iya bener. Boleh. Boleh, Kang, boleh. Karena memang sulitnya di situ orang-orang tuh, mereka pikir Ya. untuk jadi affiliate TikTok Shop itu mudah. Emang mudah kalau itunya doang mah, tapi Daftarnya aja ya. daftarnya aja mudah. Tapi untuk ngedongkrak supaya TikTok Shop kita rame, affiliate kita rame, kan itu harus ada video. Sedangkan video butuh public speaking, butuh kita tampil dan segala macam gitu. Itu kesulitannya betul. di orang-orang tuh sebetulnya. Betul. Boleh nggak saya sharing kenapa kelas itu muncul? Untuk Silakan. menjawab solusi apa? Silakan. Ya. Jadi saya menemukan bahwa para afiliator atau orang-orang yang belum masuk ke dunia afiliat saat ini, itu karena punya 5 kendala. Saya namakan 5T. Oke. 5T. T-nya itu, kenapa 5T? Karena depannya T semua. T yang pertama, tidak tahu potensinya. Jadi kalau kita nggak tahu potensi dunia afiliator, kita pasti nggak tertarik buat masuk afiliat. Betul nggak? Betul. Halah afiliator jualan barang itu loh. Harga barangnya ini kotak pensil 22 ribuan, nggak sampai 25. Dapat uang 10% cuma 2.000. Betul. Kapan bisa kaya? Nah, kalau kita punya pemikiran kayak begitu, karena nggak tahu potensi yang sesungguhnya, maka kita nggak tertarik. Jadi, kelas saya itu untuk menjawab yang pertama ini dulu.
Anda akan jadi tahu, oh ini toh potensinya dunia afiliator. Terus yang kedua, banyak orang nggak jadi afiliat atau nggak mulai-mulai atau terkendala berhenti di tengah-tengah karena tidak bisa. Jadi secara teknisnya dia nggak bisa. Teknisnya itu apa? Bikin skripnya. Ini kalau ketemu satu produk ini saya mau ngomongin apa? Iya, betul. Belibet, nggak tahu apa yang harus diomongin dan lain-lain, ya kan? Terus atau bisa jadi apa? Bisa jadi nggak bisa bikin skripnya, nggak bisa ngomongnya, nggak bisa rekamannya, nggak bisa editnya. Yang tipis-tipis saja editannya, nggak usah yang keren-keren. Yang penting bisa ngedit. Nah kalau itu aja nggak bisa, pasti berhenti. Berhenti pasti. Betul nggak? Kita teman-teman ya, kita semua nih pernah nggak ngalamin kondisi di mana waktu kita lagi mau belajar sesuatu, kita merasa ini sulit banget. Apa yang kita lakukan akhirnya? Di cut off, udah selesai. Yes. Selesai. Ya udahlah, bukan jalanku. Ini bukan bidangku. Berhenti akhirnya. Kenapa? Karena dia belajar sesuatu yang terlalu sulit buat mereka. Nah, kenapa mereka bisa belajar sesuatu yang terlalu sulit? Bisa jadi harusnya belajar bikin konten dulu untuk jadi afiliator, dia malah belajar beriklan, dia belajar cara milih produk, dia belajar produk yang lagi tren. Jadi salah belajar menurut saya. Betul. Intinya belum bisa, tapi udah belajar hal-hal yang lain. Betul. Kayak main basket nih, ngedribble, cara megang bola buat dribble aja belum bisa, mau belajar slam dunk. Gitu. Belajar berenang itu loh, ngapung aja belum bisa, mau gaya dada langsung belajarnya. Ya nyerah guys. Ya itu contoh. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua, tidak bisa, itu harus kita ubah jadi bisa secara teknis. Nah yang ketiga itu takut tadi. Takut. Makanya di semua kelas saya, nanti teman-teman kalau beli kelas saya online, tiga-tiganya Anda beli, pasti Anda akan menemukan satu hal yang sama. Takut. Karena takut itulah yang menghambat orang. Takut viral, takut diketawain, takut dibecandain, takut nanti tetangganya nanyain, takut nanti mertuanya, kenapa kamu tiba-tiba jadi jualan kayak gitu sih? Takut nanti kalau dia live ada komentar yang jahil, komentar nakal, komentar jahat. Atau bisa jadi ada pertanyaan yang muncul dan dia nggak bisa jawab pertanyaan itu. Nah, itu adalah ketakutan-ketakutan yang menghambat orang selama ini. Kalau kita tahu tekniknya, maka tidak akan ada lagi rasa takut. Nah, itu saya sharingkan di sana. Ya, yang keempat dan kelima. Yang keempat dan kelima udah pada tahu mungkin ya, tidak konsisten dan tidak sabar. Nah, 5 hal ini yang berpengaruh ke orang. Gitu. Wah, keren Coach. Terima kasih. Sekali lagi kita tepuk Sama-sama. tangan dong buat Coach Busur. Thank you banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi dalam apapun, Coach. Nanti kita Siap. online. Tapi yang Siap. pasti teman-teman hari ini, bagi kalian yang membutuhkan kira-kira tadi perlu ya, bahwa kayaknya saya pengen jadi mau konten kreator kah, apakah kalian di tempat pekerjaan yang perlu presentasi kah, apapun gitu. Dan saya rasa dalam kehidupan sehari-hari untuk diskusi dan ngobrol juga sangat perlu banget gitu ya, public speaking. Karena saya selalu mengulang-ulang bahwa mau sepintar apapun ide, sebagus apapun, tapi kalau nggak disampaikan nggak akan jadi apa-apa gitu. Nah jadi kalau teman-teman mau check and recheck gitu ya, masuk ke dalam konteks yang namanya public speaking, jangan ragu-ragu untuk follow Coach Busur, dicek-cek kelas-kelasnya, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi jembatan kita untuk menuju diri yang berkualitas dan lebih baik lagi. Coach, thank you Coach. Amin. Thank you banyak. Sama-sama, thank you banyak. Nanti Thank you kita- banyak kesempatannya nanti kita ya. Semoga bisa kolaborasi ya dalam bentuk apapun ya. Oke. Karena Siap. Kang Anjir punya agensi, saya rasa juga Kang Anjir agensi, anak-anak agensinya juga bisa dikolaborasi apapun itu nanti bentuknya. Tapi thank you for coming, terima kasih sudah datang Coach Busur. Thank you, Sekali thank you, lagi thank you, buat- thank you. Tepuk tangan buat Coach Busur, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you Coach Ya, thank you semuanya kesempatannya. Coach. Kang Ajrit, Kohan, Thank you, Kang thank Abu, you. thank you banyak. See you semuanya, bye-bye. Thank you. Ya. Nah untuk ending-ending nih dari Kohen kayaknya menarik nih. Tadi yang diulang-ulang sama Coach Busur itu adalah takut dan takut nih. Gitu. Nah, ketakutan tuh diulang-ulang terus. Sebagai seorang coach keabadian ya dalam hidup kan nggak pernah takut pasti kan gitu ya. Gimana untuk menghadapi ketakutan dalam hidup, mau itu dalam bentuk ngomong kah atau berjujur lah atau apapun itu, dalam perspektifnya Kohen seperti apa? Silakan. Ya oke, thank you Kang. Jadi takut itu kan saya gambarkan itu sebagai energi ya, Kang. Tapi energi yang rendah gitu loh. Nah, energi yang lebih tinggi itu adalah pada saat dia itu berani gitu. Keberanian itu akan membawa dia itu berjalan ke sebuah jalan yang dimana nih yang nggak pernah dia jalani, tetapi banyak potensi di situ Kang.
Nah, yang menarik itu adalah seperti Kang Abu bilang, kalau idenya banyak, idenya bagus, fantastik, tapi kalau nggak bisa diucapkan, dikeluarkan menjadi sebuah kehendak, nggak jadi apa-apa, Kang. Betul. Gitu. Nah, jadi kembali lagi, coba dicek ke diri sendiri. Apakah rasa takut energi itu melimitasi kita atau enggak gitu loh. Karena sejatinya tuh kita tuh masa hidup tuh cuma takut aja gitu. Pasti kita tuh hadir di sini itu untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri gitu. Nah, mungkin mulainya dari bagaimana teman-teman ini bisa melampaui, mengakui dulu, diterima, dipahami baru dilampaui. Kenapa sih saya masih ketakutan gitu loh? Ya, karena di saat sudah bisa melampaui, keberanian itu akan membawa kita ke sebuah jalan yang lebih potensial lah untuk diri kita dan juga orang lain gitu sih, Kang. Oke. Kalau takut memulai hubungan yang baru gimana? Nah, biasanya itu ada ini, Kang, ada apa namanya tuh trauma soal ini, Kang, soal biasanya dimarahin atau diapain lah. Dibully. Ya tapi nggak apa-apa lah. Ya. Ngomong Cohen ini Cindo ya? Bukan Kinson. Oke. Cohen, thank you ya. Yo, thank you. Thank you. Kita nanti live lagi. Terima kasih Cohen. Oke Makasih, teman-teman. Kang. Yang